Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di Kupantoro channel yang membagikan tips-tips seputar merpati dan serba-serbinya. Hari ini saya akan merespon pertanyaan Mas Agam Al-Afif tentang centil merpati ya. Centil merpati itu yang ini, Mas Agam dan juga teman-teman. Nah ini ya yang dimaksud centil merpati ini. Nah ini kelihatan ya, jelas enggak? Ini yang kecil ini yang namanya centil. Sentil atau centil sama saja. Mitos dan faktanya gimana Pak D? Ini di tempat saya ya, di daerah kami di Jawa Tengah, Purworejo. Itu kalau centil yang bagus itu yang satu ya, yang cuma satu kayak ini tadi, itu tidak ada tidak ada informasi masalah itu. Yang jelas burung itu dianggap burung yang wajar. Artinya bisa dipakai untuk bermain, untuk tomprang misalnya. Kemudian kalau yang model 2, centilnya 2, itu sebenarnya bukan 2, tapi setelah saya amati itu karena dia membelah ya. Jadi seolah-olah 2. Jadi kayak nyabang gitu ya, kayak pecah di tengah, kemudian panjang semua. Nah itu mitosnya itu burungnya suka ngatutan. Ngatutan itu dalam bahasa Indonesianya itu ngikut ya, ngikut ke gandengannya. Jadi kalau untuk bermain tomprang karena jarak rumah satu dengan yang lain itu mungkin agak jauh atau bahkan jauh, itu biasanya kalau burung yang sentilnya 2 itu dia akan ngikut ke tempat musuh atau ke rumah musuh walaupun dia kencang sekali. Dan memang rata-rata burung sentil 2 itu dengan dukungan peralatan yang bagus juga kencang, kadang-kadang bisa di atas rata-rata kencangnya. Itu yang saya heran ya, kok bisa ya burung kencang sekali ya, padahal kalau menurut rapaannya ya standar lah, maksudnya sama dengan burung-burung yang misalnya saya punya 2 burung, yang satu sentilnya 1, yang satu sentilnya 2. Itu kencangan yang sentil 2. Dia kalau udah bedeng ngewut dia sepertinya begitu ya. Tapi kekurangannya dia sering ikut ke rumah musuh, makanya untuk tomprang di sini tidak terpakai. Sekencang apapun, sebagus apapun, biasanya pemain-pemain dulu itu nggak mau memakai untuk tomprang. Itu kekurangannya. Walaupun secara fakta saya pernah nonton videonya dari channel Mutiara apa ya kalau nggak salah, yang orang Purwokerto itu katanya mitos itu sudah terpecahkan. Tapi kalau nggak salah itu untuk kolongan ya, kalau nggak salah ya. Iya kayaknya merpati kolongan itu. Tapi kalau untuk rumahan saya belum pernah menjumpai atau dengar kabar di daerah saya itu ada burung yang kalau buat tomprang itu sering menang atau menang, malah kayaknya nggak pernah menang apa ya kalau yang sentilnya 2, yaitu karena kekurangan dia dalam hal kurang tetek katanya. Jadi begitu muncul tinggi sekali di kelepek itu, bedeng itu justru dia bedengnya ke ke arah lawan. Dia kayak tersedot gitu, walaupun dia udah mau misah gitu, tapi begitu temannya misalnya bedengnya ke kiri, dia ikut ke kiri gitu. Bahkan dia sering mendahului gandengannya atau musuhnya. Ada juga yang sampai di bawah itu justru menang yang sentil itu, karena memang kencang burungnya. Mencolok di tempat musuh ya tetap kalah kan, harus mencoloknya di rumah sendiri. Makanya nggak bisa dipakai kalau yang sentilnya 2. Kemudian kalau besar kecilnya saya tidak pernah mendengar ataupun menjumpai
ataupun ada mitos yang mengatakan bahwa kalau sentil besar itu bagus, sentil kecil itu jelek, atau sebaliknya sentil kecil itu bagus, sentil besar itu jelek. Saya belum pernah dengar. Yang saya dengar cuma yang sentilnya 2 bercabang itu susah sekali untuk diayah-ayahi. Apa ya diayah? Maksudnya diupayakan sampai apa ya, dia mau turun ke rumah sendiri itu sulit sekali. Walaupun dia sudah dilatih engkel setiap latihan, walaupun misalnya cuma diklepek sekali begitu dia tetap turun, tapi begitu digandeng musuh itu biasanya tetap ngikut, walaupun sudah sering dilepas engkel sampai dia hafal betul rumahnya. Itu nggak tahu kenapa selalu ikut, sampai dibilangnya itu apa tadi saya bilang ya, ngatutan ngikutin terus, selalu mengikut ke gandengannya. Dia apa ya, nggak punya pendirian gitu, kayak tidak stabil lah ininya, apa, mentalnya itu kurang stabil, seolah-olah dia mentalnya kecil, nyalinya kecil untuk turun sendiri gitu ya. Dia selalu sama-sama dengan gandengannya. Itu yang dibilang sentil bercabang, kekurangannya di situ. Sentil bulat juga saya belum pernah menjumpai atau dengar cerita tentang bagaimana kalau sentil bulat, bagaimana kalau sentil lancip. Semuanya itu kayaknya dianggap biasa, karena memang sebenarnya dalam pemilihan burung itu jarang ya orang yang sampai melihat sampai ke sentil. Cuma kadang-kadang yang jenis-jenis ngatutan itu sering ya diperiksa. Coba burungnya dilihat sentilnya. Kalau memang terbukti dia sentilnya 2, biasanya ya sudah, nggak ditomprangkan lagi. Tapi kalau sentilnya 1, nah itu masih dilatih sama yang punya, di engkel terus, dibikin dia sampai kuwu, istilahnya kuwu itu sudah sudah hafal sekali rumah. Bahkan kuwu itu bisa dibilang sudah lama atau sudah tua, sudah mumpuni lah untuk dilepas, sampai jarak mentokan itu sampai mungkin berpuluh-puluh kali dalam satu musim, kemudian baru ditomprangkan. Itu istilah kuwu yang dipakai di sini. Kayaknya itu ya, cuma itu yang saya ketahui Mas Agam Al-Afif. Semoga ini bisa memuaskan rasa penasaran Mas Agam, karena baru segitu yang bisa saya sampaikan sepanjang sepengetahuan saya. Kalau mungkin ada mitos-mitos lain atau pendapat lain, tolong di komen di channel ini, di video ini, sehingga saya bertambah wawasan dan pengetahuan mengenai burung. Mungkin itu belum saya ketahui yang lain-lainnya ya. Oke, saya ucapkan terima kasih. Jangan lupa like, comment, subscribe-nya untuk penonton yang baru menemukan channel saya. Yang untuk teman-teman lama yang sudah menemukan dan subscribe, saya ucapkan terima kasih, sehingga channel saya ini bisa berkembang. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.